Hai, selamat datang di podcast Maju Bersama. Gudangnya informasi, tempatnya berbagi ilmu seputar dunia bisnis. Di episode pertama kita kali ini nih, kita akan bahas soal UMKM. UMKM yang kita tahu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi sebenarnya UMKM itu apa? Perkembangannya gimana? Dan produk-produk apa aja yang laku di pasaran? Untuk menjawab itu, cek dulu video selengkapnya berikut ini. UMKM adalah sektor usaha yang mampu jadi penyumbang PDB nasional dengan kontribusi mencapai 8,5 triliun rupiah per tahunnya. Di era digital, UMKM memiliki keunggulan dengan kemudahan dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi baru serta inovasi dalam bisnis. Karena tidak adanya birokrasi yang rumit dan struktur organisasi yang masih relatif sederhana, hal ini memudahkan dalam menyelesaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis. Adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing bisnis UMKM. Dari banyaknya jenis produk UMKM, tercatat produk garmen sebagai produk yang bisa dibilang stabil, meski sedang dilanda pandemi. Data terakhir menyebut bahwa produk garmen masih tumbuh di level 10,44% pada paruh pertama tahun 2022. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan permintaan pada Ramadan 2022 yang lalu. Dengan demikian, diprediksi bahwa pada Ramadan 2023 dan 2024 akan terjadi lonjakan permintaan sektor garmen. Bagaimana para pengusaha dan masyarakat memandang tren positif ini? Lantas, bagaimana pandangan praktisi bisnis soal UMKM? Nah, sekarang saya ditemani oleh Pak Santoso, soal praktisi bisnis yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Sehat. Nih, Pak, kita langsung aja pertanyaan pertama nih, Pak, soal UMKM. Di mata Bapak, UMKM itu apa, Pak? Oke, UMKM itu kepanjangannya usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau di mata saya itu kan pengertian sesuai KBLI ya. Iya. Ya, kalau di dunia saya itu usaha mandiri kurang modal. Ya. Iya, Pak. Ya kan ngomong usaha kecil emang kurang modal. Kurang modal pasti, gitu. Pak. Nah, UMKM istilahnya mau usaha kurang modal itu berarti kita berkaca dengan diri kemampuan kita. Iya, Pak. Potensi kita, apa yang bisa kita gali, apa yang bisa kita kembangkan, atau apa yang bisa kita jual, gitu kan. Kalau pengertian UMKM, bidang usahanya seperti apa, kita nggak ngomong spesifik, mesti satu jenis produk aja, jenis Pak, ya? produk, ya kan ya. Yang penting patokannya kan kita kurang modal, Ya kan. Kurang modal berarti kita mengerjakan, yang penting kita melangkah mencari bisnis apa yang tanpa modal. Tapi menghasilkan, Pak, ya? Gimana caranya nggak ada modal tapi menghasilkan. Ya istilahnya di situ passionnya kemana, hobinya kemana, sukanya kemana, berangkatlah dari situ. Kalau Pak Santoso sendiri melihat sekarang UMKM itu di Indonesia gimana sih, Pak? Apalagi sekarang zaman digital, Pak, ya? Banyak banget UMKM kita lihat di e-commerce. Gimana pengalaman Bapak? Nah, kalau langsung ke e-commerce itu kan sekarang kan dunia internet itu ya kan udah banyak nih sosmed, ya kan media marketplace gitu kan. Ya boleh kita preferensi satu-satu, misalnya yang udah benar-benar kita umum tuh Shopee, Tokped, TikTok, Gojek, Grab, itu semua adalah wadah untuk jualan gitu kan. Tapi emang berhubungan kita berkaca diri kita nggak ada modal, bagaimana kita mau menjual tanpa modal? Iya. Gitu kan ya? Iya, itu, Pak. Kan kita kurang modal, anggapnya kita nggak ada modal. Nah, kalau istilahnya mau jualan tanpa modal, gimana caranya? Kamu hobinya kemana, sukanya kemana? Samperin lah orangnya, ajak komunikasi. Mau nggak? Saya mau dong, terjun ke sini, saya mau bantu jualan, gimana caranya? Komunikasi dulu. Perkenalan dulu sesuai Apa yang kita mau jual, apa Pak, yang kamu jual. Jadi kalau emang kamu nggak suka maksa, kayaknya ujungnya berantakan. Tapi kalau emang kamu suka makanan, suka pakaian atau apapun, ya kan, pakai hobi kamu dulu, feeling kamu maunya kemana. Jadi kamu ngejalanin ngelanjutinnya itu lebih mengalir. Nah, disitulah. Bapak sendiri mendalami nggak sih, Pak, dunia digital untuk di bisnis, Pak? Kalau digital usia saya segini, buat jujur saya itu gaptek. Tapi emang perkembangan dunia sekarang itu mau nggak mau kita harus belajar. Saya juga tamatan bukannya sekolah tinggi, ya kan ya. Saya juga cuma tamatan dulu, kalau zaman saya dulu kan cuma ngomong SMA ya. Kalau sekarang udah SMK kan ya. Dulu saya SMA, ya kan. Jadi pendidikan saya nggak terlalu tinggi, tapi perkembangan teknologi itu mau nggak mau saya harus belajar. Karena tuntutan ekonomi dan perkembangan zaman, mau nggak mau kita harus mencoba. Yang penting
berani mencoba dan melangkah. Nggak ada katanya nggak bisa. Sekarang digital apapun semua itu sudah mempermudah, ya kan? Nggak ada kata nggak bisa. Yang kalau bilang nggak bisa itu berarti orang itu nggak mau maju, nggak mau usaha, gitu loh. Kalau orang bilang untuk maju atau nggak mau usaha, terus yang penting mau dulu Pak ya. Nah, pertanyaannya orang bingung nih Pak, produk apa sih yang akan laris di pasaran? Oke, kalau produk apa yang laris di pasaran itu semua produk itu laris sebenarnya. Tergantung strategi kamu dan niat kamu mau melangkahnya seperti apa. Tapi jangan terlalu jauh dulu patokan kita dalam dulu kan kita semua sekolah ya. Ada kebutuhan-kebutuhan pokok ya, namanya pangan, sandang, papan, ya kan. Nah kita bahas yang papan ini kan kayaknya berarti real estate, rumah, tanah. Modal gede tuh Pak. Modal gede Nggak lah. bisa, Pak. Kita kurang modal nih. Kita kembali lagi ke sandang. Sandang berarti pakaian. Iya. Pakaian ini ya mungkin kalau menurut saya ini kan hitungan tengah nih, papan, pangan, sandang. Ini yang ke tengah ini lebih banyak variasinya, marginnya lebih gede. Tapi kalau kita ngomong ke pangan berarti makanan. Makanan memang ini kebutuhan pokok. Iya. Semua orang setiap hari makan, ya kan? Kalau nggak makan nggak bisa. Berarti kita jual hari ini besok dia beli lagi, atau kita jual hari ini nanti sore dia beli lagi. Nah itu salah satu target bisnis yang boleh kamu kerucutin dulu. Tapi kalau ngomong ke pangan itu berarti dunia makanan. Iya. Apakah makanan doang? Berarti enggak. Kebutuhan pokok misalnya beras, gula, garam itu kan itu. Tapi itu kan barang komoditi ya, yang marginnya kecil. Agak Yang istilahnya fluktuatif juga gitu. bahan bakunya kan ya. Tapi kalau kita kembangkan masaknya, packagingnya, nge-brandingnya, nah itu salah satu peluang buat kita yang kurang modal, ya kan? Bagaimana caranya kita membuat makanan? Misalnya kita masuk ke GoFood ya. nggak pakai modal, pakai dapur. Yang penting kamu desainnya apa, videonya bagus, fotonya bagus, intinya kesehatan, kebersihan dan enaknya Enaknya itu. pasti Pak. Ya kan, tapi kan ya namanya makanan ya kan namanya dagang ya, oke-okean lah ya. Tapi kan ini kamu harus kerja setiap hari, ya nih. Tenaganya banyak Pak. Tenaga kan ya. Nah kalau ini kan kembali lagi lah, situ sukanya kemana. Nah kebetulan saya kan main di bidang garment, bidang fashion, tapi lebih spesifik itu ada kaos. Ya. Nah di sini buat mendapatkan informasi lebih sedunia kaos ini, saya siap aja kapanpun siapapun yang mau bertanya, silakan akan saya bahas berikutnya. Oke, Gitu. tuh teman-teman dengar, kalau mau tanya soal kaos, garment dan produk fashion lainnya, langsung komen aja. Nanti komen yang paling banyak atau paling seru, menarik, kita bahas di episode selanjutnya. Nah Pak, ngomong soal garment Pak, kalau orang mau usaha garment nih Pak, UMKM nih Pak, apa sih harus diperhatikan Pak? Cari informasi di sosial media atau di dunia internet, cari ilmu di situ, nggak pakai modal. Yang penting kamu mau belajar, usaha, namanya usaha mandiri kurang modal. Iya. Ya. Jadi usaha mandiri, mandiri berarti kamu sendiri. Iya, mau ya kan? niat kerjanya gitu. Kurang modal, emang nggak ada modal. Gimana caranya? Cari informasi dulu. Kamu suka yang mana? Chatting aja, tanya aja. Kalau saya pribadi kan suka beli baju tuh di kisaran 100.000 tuh Pak ya. Terus sebenarnya tuh Pak, kalau bicara arah ke sana, margin orang jualan garment itu seberapa besar sih Pak? Karena baju tuh macam-macam Pak ya. Padahal kita tahu bahannya kain-kain juga gitu. Iya. Tergantung kamu main di segmen mana. Mau di segmen murah, menengah atau atas. Ya kan? Kalau main segmen ke bawah, berarti kamu benar-benar nyari harga yang murah, adu murah, tapi ada marginnya tipis. Tipis Pak ya. Oke. Menengah itu harga abu-abu. Kalau tinggi berarti kualitas dan branding. Nah, kita main menengah aja. Abu-abu ini lebih detailnya maksudnya gimana sih Pak? Abu-abu, Saya bingung nih, Pak. abu-abu detailnya itu harga kaos itu kan modalnya ya, kalau dunia garment saya modalnya 30 sampai 50 ribu. Oke. Ya kan? Ada nggak yang modalnya cuma 15 ribu? Ada. Tergantung bahannya Pak. Tergantung pengolahannya ya. Jadi kalau misalnya situ nyari misalnya gaji kamu 5 juta sampai 10 juta, saya rasa kamu kalau disuruh beli baju yang 30 ribu kamu akan mikir. Iya. Ya. Iya.
Kalau istilah suruh beli baju yang 50, 60 atau 70 mungkin kamu lebih pede. Iya. Ya kan? Iya, benar. Berarti kamu mau jual harga di 80 atau 100. Iya. Berarti margin kamu mau berapa gitu kan. Nah, sini kalau kita ngomong kasarnya sini modalnya 40 atau 50, kamu jual 70 atau 80. Berarti margin kamu Kita 80 sampai 100%. Iya. Ya kan? Iya. Kamu bisa nggak jual marginnya cuma 30%? Bisa dong, Pak. Dengan harga misalnya modal 50.000, kamu jual 60.000. Berarti margin kamu kurang lebih kan cuma 20%. 25%. Tapi kalau mau kamu jual sampai 100%, 100.000 kamu jual. Berarti artinya abu-abu itu harganya itu nggak ada yang tahu. Tergantung dikombinasi ke dunia teknologi sosmed. Gimana barang ini bisa dengan harga tinggi? Satu, pelayanan, kedua tampilan, foto, editnya dan pelayanannya. Itu yang bikin harga itu bisa tinggi. Tapi ya jangan ngomong tinggi-tinggi, tapi harus mengimbangi kualitas itu. Istilahnya orang beli itu nggak kecewa. Kalau tadi bicara dengan Bapak detail tadi Pak ya, berarti tetap harus punya modal, skill dan lain-lain Pak ya, selain modal uang. Nah, terus ada nggak sih Pak cara bener-bener yang nggak pakai modal Pak, cuma jualan doang gitu? Coba jualan doang, berarti kan sekarang kita kembali ke dunia internet ya, teknologi kan ya. Sekarang kan udah zamannya ada namanya TikTok, bisa affiliate. Afiliator Pak ya? Afiliator ya, afiliator kan orangnya. Affiliate berarti ngambil barangnya. Iya. Nah, kalau ada satu lagi yang namanya dropship. Dropship ya kan. Banyak tuh kamu cari aja di internet dropship apa aja ya kan, kita nggak usah sebut namanya. Kalau saya tuh lebih dari 5 atau 10 sudah banyak yang benar-benar fokus ke dropship gitu kan. Tapi yang kecil-kecil itu juga banyak sebenarnya. Kamu cari Tokopedia atau di Shopee itu banyak layanan dropship. Nah, kalau di TikTok itu bahasanya affiliate gitu kan. Kenapa dropship? Nggak pakai modal. Cara jualnya gimana Pak? Cara Kamu bisnisnya? kalau di Shopee itu yang saya tahu ya, ambil fotonya, pasang ke toko kamu. Kalau ada penjualan berarti yang punya barang yang kirim, kamu dapat marginnya. Oh, Gitu. seperti itu. Jadi cuman kamu riset aja toko mana yang ulasannya bagus, yang bisa dipercaya, gambarnya bagus, kamu ambil fotonya, kamu pasang ke toko kamu. Jadi kamu hanya mencari thumbnailnya, fotonya, itu kamu jual foto doang. Mirip dengan seller Pak ya? Oh, kalau reseller beda. Beda Pak ya? Reseller itu kan berarti saya beli sama kamu, saya jual sendiri. Saya packingin, saya kirimin, saya layanin. Oh. Saya stok. Pakai modal. Kayak modal lagi tuh Pak ya? Iya, resiko ada, tapi marginnya lebih tinggi. Karena kalau namanya dropship kan lo ditaker. 5%, 10%, 15% ditaker. Tapi kalau kita reseller, beli, kamu olah, ya kan kamu mau jual berapa, kamu mau kasih brand, mau packagingnya bagaimana, udah suka-suka kamu, harga suka-suka kamu. Gitu. Wah, dropship menarik Pak ya. Kalau mau belanja lebih banyak, ke Bapak bisa Pak? Kalau di sini dropship dan mengajarkan buat teman-teman edukasi bisnis dan bagaimana cara buat membantu teman-teman yang istilahnya pengen usaha yaitu di sini kita ada layanan. Ada Pak ya? Informasi kita ada. Ya silakan aja bertanya, tanya-tanya atau hubungin kita seperti apa kan ya. Kita nanti akan kasih layanan-layanan seperti itu. Teman-teman yang tertarik Ya. bisa langsung cek di link deskripsi, ada linknya ya. Bisa langsung tanya aja. Oh iya Pak, pertanyaan dari saya Pak. Suka dukanya bisnis garment tuh apa Pak? Suka dukanya, namanya semua jenis usaha itu pasti ada suka dan dukanya. Nggak ngomong di garmen aja. Kita mau di bidang sandang pangan itu semua ada dukanya. Harga bisa jatuh, ya kan, barang bisa busuk. Kalau dunia fashion tuh ketinggalan model bahasanya gitu. Atau gagal produksi kalau istilahnya pangan gagal panen. Kalau kita itu gagal produksi, reject apa semua, human error tuh ada. Nah, itu dukanya. Kalau dukanya banyak. Kalau sukanya itu pasti ujung-ujungnya margin. Margin Pak, uang. Gitu kan. Nah, kalau kita ngomong margin, kalau saya rekomen mainlah di dunia fashion, dunia garment. Marginnya tuh nggak ketaker. Minimal 30%. Minimal Pak ya? Ya kalau main quantity, ya ada juga sih sampai 5%, tapi kuantitinya besar. Tapi apakah kita siap ke sana yang kita
usaha mandiri kurang modal. Iya. Jangan ke sana dulu. Jangan dulu, Pak, ya. Ya kan, kita ngambil yang nggak pakai modal. Oh, begitu. Yang penting kamu niat mau usaha. Usahanya apa? Berarti melangkah. Melangkah caranya apa? Yang nggak pakai modal, pakai mulut, bertanya. Kedua, pakai dengkul, kamu samperin. Usaha kurang modal, modal dengkul. Banyak orang kan dulu kan, Iya, modal dengkul. oh situ usahanya bisa sukses ya, modal dengkul. Emang benar modal dengkul, dia rajin. Yang penting kamu usaha kan ya, kurang modal, kirim caranya, nggak pakai modal. Tuh teman-teman, denger tuh. Yang penting niat dulu, bisnis jalanin aja dulu. Cara modal gimana? Banyak cara sekarang. Kayak tadi Pak dropship Pak ya, affiliate dan lain-lain. Informasi-informasi bisa lah carilah di Ya, internet. ya, Yang internet. penting kamu usaha dulu. Atau kalau malas nge-search, langsung aja komen, tanya sebanyak-banyaknya. Ntar kita jawab di episode selanjutnya. Pak Santoso, makasih Pak ya atas waktunya Pak ya. Nanti berikut-berikutnya saya mau bahas-bahas yang lebih dalam lagi. Boleh, Kalau Pak ya. silakan. Teman-teman kalau mau lebih lanjut lagi, mau cari-cari informasi soal bisnis, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman.